wabarakatuh. Anak-anak ustazah, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Masya Allah. Nah, video kali ini adalah video terakhir untuk pembelajaran di semester 1 atau semester ganjil. Nah, anak-anak, harapannya video ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian agar pengetahuan kalian bisa bertambah. Nah, ditonton ya video ini sampai selesai. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada tema 4, kewajiban dan hakku, di subtema 4 ini peranku sebagai warga negara. Nah, untuk pembelajaran 3, 4, dan 5. Sambil menonton video ini, usahakan kalian untuk membuka buku paket kalian ya. Anak-anak, pada pembelajaran ketiga, ada cerita atau wacana pergi ke kebun binatang. Nah, dalam teks tersebut diceritakan bahwa Salman dan keluarganya pergi ke kebun binatang Ragunan di Jakarta. Nah, mereka berangkat dari rumah, kemudian di kebun binatangnya atau sesampai di kebun binatangnya mereka antri membeli tiket, kemudian masuk ke kebun binatang. Nah, kalian bisa baca paragraf kedua dan ketiganya. Di teks tersebut dijelaskan letak-letak dari harimau, letak-letak dari hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Nah, jadi biasanya di kebun binatang itu disiapkan peta. Nah, apa saja manfaat peta? Peta itu bermanfaat untuk memudahkan mencari lokasi tujuan. Misalnya, ingin melihat hewan gajah, maka kalian bisa mencarinya di peta. Kemudian, mempercepat sampai tujuan agar, nah, jadi karena kan kebun binatang itu luas ya anak-anak ya, makanya dengan adanya peta, kalian bisa sampai tujuan dengan cepat. Dan agar tidak salah jalan atau tidak sesat. Nah, ini adalah 3 manfaat dari peta. Anak-anak, nah, kalian dapat membaca contoh surat pribadi di halaman 151. Nah, ciri-ciri surat pribadi. Jadi surat pribadi ini adalah surat yang dikirim atas nama pribadi dan ditujukan untuk seseorang atau orang lain, dan itu adalah pribadi, bukan untuk urusan kantor, bukan untuk urusan sekolah. Nah, namun memang pada saat ini surat pribadi ini sudah jarang dipakai karena perkembangan teknologi dan komunikasi. Banyak orang-orang yang memberi kabar, saling memberi kabar dengan perantara alat komunikasi seperti HP. Nah, kalian juga pasti sudah pernah mengirim kabar dengan para kerabat jauh dengan memberi pesan lewat HP di WA atau di SMS. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Tetapi tetap ustazah jelaskan apa saja ciri-ciri surat pribadi. Nah, bahasa yang ditulis ini bukan bahasa baku, artinya boleh menggunakan bahasa daerah. Kemudian menggunakan bentuk bebas, menggunakan kertas bebas, tidak ada lambang atau lambang lembaga, tidak menggunakan stempel, tidak menggunakan nomor surat. Nah, bagian-bagian surat pribadi itu terdiri dari alamat dan tanggal penulisan surat. Kemudian ada salam pembuka, ada paragraf pembuka, ada paragraf isi,
ada paragraf penutup dan salam penutup. Nah, silakan kalian baca contoh surat pribadi di halaman 151. Nah, dari surat itu kita bisa melihat bahwa yang menulis surat adalah Salman. Nah, tujuan suratnya adalah untuk kakek Jajang. Nah, tanggal penulisan suratnya itu adalah tanggal 30 November 2019. Nah, sekian ya anak-anak ya penjelasan tentang surat pribadi. Oke, selanjutnya. Nah, kembali Ustazah menjelaskan tentang kalimat saran. Nah, kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan hendaknya. Nah, kalimat saran juga menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung lawan bicara. Contohnya, seharusnya kamu tidak tidur larut malam sehingga kamu tidak kesiangan ke sekolah. Contoh yang kedua, sebaiknya jangan terlalu dekat saat menonton televisi agar tidak mengganggu kesehatan mata. Nah, ini adalah dua contoh kalimat saran. Anak-anak, nah, coba kalian buka halaman 159. Nah, di situ ada wacana atau bacaan yang berjudul kebersihan di jalan umum. Nah, kalian disuruh membuat pertanyaan berdasarkan wacana ini. Apa saja pertanyaan yang bisa kita buat dari wacana kebersihan di jalan umum? Nah, kita bisa buat pertanyaan, apa judul wacana tersebut? Apa masalah yang terdapat di dalam wacana tersebut? Siapa yang bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh warga agar lingkungan menjadi bersih? Dan di mana seharusnya warga membuang sampah? Nah, pertanyaan ini semuanya ada di dalam wacana. Jawabannya. Oke anak-anak, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara apa saja? Nah, untuk hak, kita berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Kita berhak mendapatkan perlindungan. Kita berhak mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Kita berhak mendapatkan kebebasan berpendapat. Dan kita berhak menikmati kebersihan. Apakah cuma 5 hak yang dapat kita peroleh sebagai warga negara? Tentunya tidak. Ada banyak lagi hak-hak yang dapat kita peroleh sebagai warga negara. Tapi di sini Ustazah hanya menyebutkan 5 contoh. Kemudian kewajiban kita sebagai warga negara apa saja? Yang pertama, menjaga ketenangan. Yang kedua, memahami perbedaan. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun. Yang keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima, menjaga kenyamanan dan keamanan. Dan yang keenam, membantu tetangga yang kesusahan. Nah, anak-anak, kewajiban kita tidak hanya ada 6 ini, tetapi ada banyak lagi. Ada banyak lagi kewajiban kita sebagai warga negara. Ini hanya Ustazah tuliskan 6. Oke anak-anak, kita coba menyelesaikan soal cerita untuk menentukan 2 bilangan pembagian yang hasilnya sudah diketahui. Contoh soalnya, siswa SDIT Harunia akan melaksanakan kegiatan bersih-bersih di sekolahnya yang memiliki 10 kelas. Nah, berapa siswakah yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di masing-masing kelas? Berapa jumlah seluruh siswa yang dibutuhkan? Jadi, kalimat matematikanya seperti ini. Titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 10. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat jumlah seluruh siswa yang kerja bakti dibagi jumlah siswa yang membersihkan satu kelas sama dengan 10 kelas. Jadi 10 kelas ini sudah kita ketahui ya anak-anak ya. Pertama, tentukan bilangan pengali sembarang. Misalnya 9 siswa yang dibutuhkan untuk membersihkan satu kelas. Jadi kita tentukan dulu titik-titik dibagi 9 sama dengan 10. Angka 9 ini dapat dari mana Ustazah? Nah, ini didapat dengan cara membuat atau menebak, terserah mau angka berapapun itu, terserah kalian. Mau angka 10 juga boleh, angka 8 juga boleh, angka 11 juga boleh ya.
sembarangan ya milihnya ya nak. Ya anak-anak ya. Nah selanjutnya, untuk menentukan jumlah seluruh siswa yang kerja bakti, hitung dengan cara mengali jumlah kelas dengan jumlah siswa untuk satu kelas atau bilangan sembarang tadi. Jadi kita kalikan, 10-nya kita pindahkan, jadi 10 kali 9 sama dengan titik-titik. Nah, 10 kali 9 adalah 90. Jadi, jumlah seluruh siswa yang dibutuhkan untuk bersih-bersih kelas adalah 90 siswa. Nah, jadi kemungkinan pembagiannya adalah 9. Oh, maaf Ustazah Yana ya, salah ya. 90 dibagi 9 sama dengan 10. Oke, sekali lagi Ustazah tekankan ini salah. 90 dibagi 9 sama dengan 10. Oke anak-anak, sekian ya penjelasan Ustazah. Nah, jazakumullah khairan kasir telah menyimak video Ustazah sampai selesai. Nah, harapan Ustazah, anak-anak Ustazah tetap giat belajar. Kemudian jangan lupa berdoa agar musibah yang melanda negara kita segera berakhir sehingga kalian bisa pergi ke sekolah dengan nyaman lagi, dengan aman ya anak-anak ya. Nah, tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.